Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang soal pembuktian identitas trigonometri. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, saya Widiawati, NIM 20 2019 030, Prodi Pendidikan Matematika UKSW. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan soal pembuktian identitas trigonometri, alangkah lebih baiknya jika kita mengingat kembali apa saja yang termasuk identitas trigonometri. Identitas trigonometri ada banyak ya teman-teman, dan ini saya menuliskan beberapa contoh yang termasuk ke dalam identitas trigonometri. Nah, ini ada kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa, ada sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa, dan yang lain-lainnya itu ya teman-teman, dibaca sendiri. Jadi, identitas trigonometri ini akan kita gunakan untuk membuktikan soal-soal identitas trigonometri. Gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan contoh soal ya teman-teman. Di sini terdapat soal, buktikan soal di bawah ini, yaitu sin alfa dikurangi cos alfa dikuadratkan sama dengan 1 dikurangi 2 sin alfa cos alfa. Di sini kita akan membuktikan dari ruas kiri ke ruas kanan. Jadi kita tulis dulu sin alfa dikurangi cos alfa kuadrat sama dengan berapa teman-teman? Ya betul, sin kuadrat alfa dikurangi 2 sin alfa cos alfa ditambah cos kuadrat alfa. Nah, di sini kita bisa tulis sin alfa dikurangi cos alfa dikuadratkan sama dengan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa dikurangi 2 sin alfa cos alfa. Di sini kita mendekatkan sin kuadrat alfa dengan cos kuadrat alfa. Karena apa, teman-teman? Kita ingat kembali bahwa ada identitas trigonometri yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Sehingga kita bisa tulis sin alfa dikurangi cos alfa dikuadratkan sama dengan 1 dikurangi 2 sin alfa cos alfa. Sehingga terbukti ya teman-teman bahwa sin alfa dikurangi cos alfa dikuadratkan itu sama dengan 1 dikurangi 2 sin alfa cos alfa. Begitu ya teman-teman, ternyata mudah ya teman-teman. Kuncinya kita hanya mengingat identitas trigonometri yang sudah kita pelajari tadi ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam latihan soal ya teman-teman. Di sini kita akan membuktikan soal-soal di bawah ini. Terdapat 3 soal ya teman-teman. Yang pertama yaitu 1 ditambah kotangan kuadrat alfa sama dengan 1 ditambah cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Yang kedua yaitu tangen theta dikurangi kotangen theta sama dengan 1 dikurangi 2 cos kuadrat theta per sin theta cos theta. Yang ketiga adalah sin kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa cos kuadrat beta sama dengan tan kuadrat alfa dikurangi tan kuadrat beta. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 1, yaitu 1 ditambah kotangan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Kita di sini akan membuktikan dari ruas kiri ke ruas kanan ya teman-teman. Jadi kita tulis dulu ruas kirinya yaitu 1 ditambah kotangan kuadrat alfa sama dengan berapa teman-teman? Ya betul, 1 ditambah cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Karena kita tahu bahwa kotangan kuadrat alfa itu sama halnya dengan cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Nah, setelah itu kita tulis sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Kenapa kita tulis sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa teman-teman? Karena di situ kan penyebutnya yang cos kuadrat alfa kan sin kuadrat alfa teman-teman. Jadi kita samakan penyebutnya. Jadi 1 itu samanya dengan sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Di sini penyebutnya sudah sama sehingga kita bisa mengoperasikannya, yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Sehingga kita bisa mengingat kembali bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Sehingga kita bisa tulis 1 per sin kuadrat alfa.
Kita ingat kembali 1 per sin kuadrat alfa itu adalah kosekan kuadrat alfa, sehingga kita bisa tulis kosekan kuadrat alfa. Sehingga terbukti ya teman-teman bahwa 1 ditambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Kita tulis dulu. Tan theta dikurangi kotangen theta sama dengan 1 dikurangi 2 cos kuadrat theta per sin theta cos theta. Kita bisa membuktikan dari ruas kiri ke ruas kanan. Kita tulis terlebih dahulu ruas kirinya, yaitu tan theta dikurangi cos kotangen theta sama dengan berapa teman-teman? Sin theta per cos theta dikurangi cos theta per sin theta. Kenapa bisa begitu teman-teman? Karena kita ingat kembali identitas trigonometri itu ada tan theta sama dengan sin theta cos theta dan kotangen theta sama dengan cos theta per sin theta. Kita bisa tulis kembali, karena itu penyebutnya belum sama maka kita samakan terlebih dahulu, sehingga kita bisa tulis sin kuadrat theta dikurangi cos kuadrat theta per sin theta cos theta. Kita ingat kembali teman-teman, sin kuadrat theta itu sama halnya di sini kan theta ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan identitas trigonometri yang awal tadi, bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1, sehingga kalau sin kuadrat theta itu sama dengan berapa teman-teman? 1 dikurangi cos kuadrat theta. Jadi kita bisa tulis tersebut, lalu kita operasikan menjadi 1 dikurangi 2 cos kuadrat theta per sin theta cos theta, sehingga terbukti bahwa tan theta dikurangi kotangen theta itu sama dengan 1 dikurangi 2 cos kuadrat theta per sin theta cos theta. Begitu ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan soal nomor 3, soal yang terakhir ya teman-teman. Di sini kita tulis soalnya terlebih dahulu, yaitu sin kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa cos kuadrat beta sama dengan tan kuadrat alfa dikurangi tan kuadrat beta. Di sini kita akan buktikan dari ruas kiri ke ruas kanan, sehingga kita tulis terlebih dahulu ruas kirinya, yaitu sin kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa cos kuadrat beta sama dengan sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa cos kuadrat beta dikurangi sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa cos kuadrat beta. Di sini kita pecah menjadi 2 ya teman-teman. Dan setelah itu kita akan pecah kembali menjadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa kali 1 per cos kuadrat beta dikurangi 1 per cos kuadrat alfa dikali sin kuadrat beta per cos kuadrat beta. Kita ingat bahwa tangen kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Dan kita juga ingat bahwa 1 per cos kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa. Sehingga kita bisa tulis persamaan tersebut menjadi tangen kuadrat alfa sekan kuadrat beta dikurangi sekan kuadrat alfa tangen kuadrat beta. Di sini kita ingat kembali bahwa sekan kuadrat alfa sama dengan 1 ditambah tangen kuadrat alfa. Sehingga kita bisa tulis tangen kuadrat alfa dikalikan 1 ditambah tangen kuadrat beta dikurangi 1 ditambah tangen kuadrat alfa dikalikan tangen kuadrat beta. Kita kalikan ke dalam menjadi tangen kuadrat alfa ditambah tangen kuadrat alfa tangen kuadrat beta dikurangi tangen kuadrat beta ditambah tangen kuadrat alfa tangen kuadrat beta. Kita keluarkan yang di dalam kurung, sehingga kita bisa tulis tangen kuadrat alfa ditambah tangen kuadrat alfa tangen kuadrat beta dikurangi tangen kuadrat beta dikurangi tangen kuadrat alfa tangen kuadrat beta. Kita operasikan terlebih dahulu sehingga menjadi tangen kuadrat alfa dikurangi tangen kuadrat beta. Terbukti ya teman-teman bahwa sin kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa cos kuadrat beta sama dengan tangen kuadrat alfa dikurangi tangen kuadrat beta. Begitu ya teman-teman, ternyata mudah sekali, kita hanya perlu mengingat identitas trigonometri yang sudah kita pelajari. Oke, begitu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.